Bapak Ibu. KFC, oke, KFC. Apa lagi Bu? Dalam negeri yang potensial untuk mengikuti pameran, baik pameran di dalam negeri maupun luar negeri. Secara legalitas Lebih dari 5 ya. Caranya adalah Bapak Ibu membuka laman akses. Nanti setelah sesi kedua selesai, Bapak Ibu yang berminat lihat, teman-teman di sini bisa bantu untuk di waralaba kan, apakah harus ketentuan 5 tahun tadi? Rempah antara satu daerah dengan daerah lain mungkin rasanya beda. Pak Ulisa Setompul, beliau ini adalah salah satu konsultan waralaba. Beliau adalah Pak Faiz. Beliau adalah owner dari Email Express World Tour ya Pak ya. Yang besar kita harus benahi dulu. Oke, pelaku usaha dia harus berjuang betul. Tapi sebagai pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertanggung jawab membina. Mungkinkah ku bayar tanpa sentuhan? Mungkin dong, hanya HP yang kau sentuh. Bayar belanja tinggal scan QR aja. Dulu sering memakai hand sanitizer, membuat tanganku kering dan iritasi. Tapi sekarang, aku pakai hand gel zaitun Mustika Ratu. Dengan 70% alkohol dan 5 bahan alami, bukan sekedar antiseptik, tapi juga melembabkan dan menutrisi. Harum, tangan bersih, lembut, dan sehat terawat. Hand gel zaitun Kata Mustika orang, Ratu. cewek mending di rumah aja, gak usah cari uang. Tapi
kalau sekarang, selain selalu jaga kecantikan, cewek juga harus bisa sukses sendiri. Bahkan cari uang dengan hobi. Kata orang, jadi cewek nggak usah sekolah tinggi-tinggi, apalagi kalau udah tua. Tapi kalau sekarang, cewek juga bisa dapat gelar doktor. Sampai umur 80 pun bisa jadi S3 dan tetap cantik. Kata orang, cantik itu awet muda. Tapi kalau sekarang, cantik itu mencintai dan merawat diri sendiri sejak muda. Dengan ramuan rahasia Mojo Keling dan rempah-rempah yang diwariskan turun-temurun, minyak zaitun Mustika Ratu memiliki tekstur yang tidak lengket. Semua khasiat terbaik minyak zaitun cepat meresap dan menyatu ke dalam kulit. Menghapus riasan make up, bahkan yang tahan air, hingga meremajakan kulit dan memancarkan auramu. Merawat diri jadi lebih mudah. Minyak zaitun Mustika Ratu. Jadi diri sendiri, cintai dirimu. Ya, hujan lagi. Malah becek. Gue lihat YouTube dulu deh. Hai guys, olahraga bisa tetap sambil di rumah aja. Biar tetap sehat. Idi. Hah? Lah? Loh? Hah? Nah lo, gimana sih? Bunda. Pokoknya aku mau beli alat workout biar kayak Mas Ari Lasso. Hah? Halu? Nah, ini nih Mas Ari Lasso sama Mas Andra. Keren. Lagu kesukaan gue lagi. Halu? Iya. Panas banget lagi. Titip paketnya mas ya. Dan langsung mainnya buat mas. Wah, terima kasih banyak. Ya, hati-hati di jalan. Oke? Ya, hati-hati. Enak banget tuh dikasih somai ya. Enak banget lah somai. Halu? Ayo masuk. Halu. Ini baru Halu, harga mulai 5.000 dari Secepat Express ke seluruh Indonesia. Mau kapanpun, dimanapun, haluin aja terus. Halu. Pakai Halu, 1 hari sampai. Secepat Express, ketika semua jadi mudah. Aduh, mahal banget. Gimana nih? Mahal! Apaan sih? Ini ongkirnya mahal banget. Makanya pakai Halu Secepat Express. Harga mulai 5.000 ke seluruh Indonesia dan cepat sampai. Gini nih caranya. Kita buka aplikasi marketplace di smartphone. Terus cari item atau barang di kolom pencarian. Untuk lebih mempermudah dan mempercepat pencarian barang, kita bisa gunakan fitur filter. Kalau sudah masuk ke fitur filter, pilih jasa pengirimannya juga. Klik deh Secepat Reguler dan Secepat Halu. Selanjutnya, klik tombol pakai. Nah, ini dia toko-toko yang sudah menggunakan jasa pengiriman secepat. Lanjut bertransaksi dengan pilih barang yang diinginkan dan klik tombol beli sekarang. Lalu check out. Setelah dicek
checkout, pastikan kembali jasa kurir atau pengirimannya dengan klik submenu kargo atau ekonomi. Lalu pilih secepat halu dan konfirmasi. Setelah sesuai, masuk ke penyelesaian order dengan pastikan alamat pengiriman sudah diisi dengan benar dan lengkap. Lihat kembali jasa pengirimannya secepat halu. Jika semua sudah oke, klik kolom buat pesanan. Selesai deh, tinggal bayar dan tunggu barangnya datang. Wah, halu. Ternyata gampang ya. Pakai halu juga bisa dapat hadiah loh. Secepat Express, ketika semua jadi mudah. Namaku Sari, singkatan dari bisa tanpa ribet. Karena aku bisa apa aja. Gendong anak sambil ngevlog masak seblak? Bisa. Dapetin kebutuhan anak tanpa keluar rumah? Bisa. Ikut workshop online sambil menjahit dan nyuapin anak? Bisa. Orang-orang kira aku ini istri sultan karena serba bisa. Padahal aku bisa karena pakai link aja. Beli token listrik? Bisa. Beli pulsa dan paket internet cuma 10.000 buat keluarga? Bisa. Belanja online di Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli? Bisa. Mau belanja di Indomaret, Alfamart, Family Mart? Semuanya bisa. Belanja di warung? Bisa, Bunda. Belanja di pasar tradisional? Bayarnya cukup pakai link aja, Bunda. Transfer uang untuk bayar sekolah? Bisa. Bayar BPJS? Bisa kok. Ajaibnya, uang bulanan jadi lebih hemat karena banyaknya promo. Mau kayak aku? Kamu juga bisa. Link aja, lengkapnya untuk semua transaksi. Hai, aku My Ads. Aku adalah layanan yang bisa membantu kamu untuk membuat dan memantau iklan bisnis kamu secara eksklusif, spesifik, dan terstruktur. Caranya gimana? Dilengkapi dengan berbagai fitur, aku bisa mengirimkan pesan langsung ke pelanggan yang kamu tuju. Iklan kamu bisa aku sebar dan sesuaikan dengan target kamu. Diatur secara spesifik dengan beragam metode pengiriman iklan yang tepat untuk bisnis kamu. Kayak gini. Aku bisa bantu kamu mengirimkan pesan iklan ke pelanggan setia kamu. Aku juga bisa bantu kamu menjangkau orang-orang di sekitar lokasi bisnismu. Jadi orang di sekitar bisa langsung datang dan belanja di tempat kamu. Aku bisa bantu. Pesan iklan akan sampai ke orang yang tepat sesuai kebutuhan kamu. Jadi, dari segala usia, hobi, gender, di lokasi manapun dan kapanpun bisa gampang kita tuju. Karena kita paling paham kamu dan cara gedein bisnis kamu. Mulai beriklan sekarang di My Ads. Iya, selamat sore Ibu dan Bapak sekalian. Kembali lagi dengan saya Regi yang akan memandu acara produk presentasi dari Jenama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan produk presentasi dari binaan jenama-jenamanya dari Kemenparekraf. Ini di sini kita udah ada 5 jenama yang akan mempresentasikan produknya. Yang pertama itu ada dari Prabu, mungkin sudah hadir dari Prabu. Yang kedua ada Gianduja ya, dari Gianduja. Yang ketiga ada dari Soire. Dan yang keempat ada dari Skill Monkey Clothing. Dan yang terakhir dari Miu Mosa. Iya, mungkin para pembicaranya sudah pada hadir hari ini. Ya, mungkin untuk kita mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja mendengarkan produk presentasi dari Prabu. Dan oh ya, sebelumnya saya juga ingin menginfokan kepada para hadirin yang hadir pada hari ini untuk bertanya langsung kepada para narasumber, karena pertanyaan terbaik itu akan kita berikan voucher
dari kami, tentunya dari salah satu sponsor kami yaitu Mustika Ratu. Jadi ayo mari bertanya ke seluruh jenama-jenama dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini adalah jenama-jenama pilihan tentunya. Nah, mari mungkin kita langsung saja mendengarkan presentasi dari Prabu. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Oke, Perkenalkan, sorry pakai masker, saya lagi di kantor. Baik, Ibu. Nggak apa-apa, Ibu. Selamat sore, Ibu Lisa. Salam kenal sebelumnya. Selamat sore, salam kenal, Pak. Saya Lisa dari Prabu Indonesia. Hari ini saya akan memberikan sedikit presentasi untuk produk-produk kami. Saya mau share sedikit nih, Pak, untuk video pembuatan sepatu kita. Apakah memungkinkan, Pak? Untuk saya Boleh. share? Bisa ya? Boleh, Ibu. Mungkin saya langsung berikan aja, Ibu ya, waktu dan tempat kami persilakan untuk Prabu. Silakan, Ibu. Ini adalah beberapa produk kita yang lagi dipakai. Stop share. Ya. Nah, itu tadi adalah contoh sepatu kita. Itu one of our best seller. Mungkin aku kasih lihat aja langsung untuk sepatu aslinya. Ini adalah produk, istilahnya produk unggulan Prabu. Nah, kalau untuk Prabu sendiri, kita adalah brand sepatu pria yang tertujukan untuk pria mulai dari usia 20 sampai usia 50 tahun. Bahan Prabu sendiri, untuk semua sepatunya kita memakai bahan kulit asli. Kenapa pakai kulit asli? Karena pertama adalah kulit sepatu untuk kulit sapi itu tahan lama. Dan juga lebih breathable. Untuk semua sepatu Prabu, kita tidak ada yang memakai bahan PU. Karena bahan PU itu pertama emang tidak environmentally friendly, dan juga untuk breathability-nya kurang. Sepatu ini tersedia dalam beberapa warna. Ini adalah contoh warnanya. Warna putih dan warna light brown. Kemudian, salah satu bestseller kami juga yang merupakan koleksi terbaru di tahun ini adalah Cipta. Ini model Cipta, ini adalah model sneaker. Ini untuk mengikuti demand dari warga Indonesia yang sekarang kalau untuk ke kantor mereka lebih memilih untuk berpakaian kasual. Seperti saya juga, saya kalau ke kantor jarang banget pakai kemeja karena juga emang lebih comfortable ya kalau kita pakai kasual. Untuk sepatu ini juga terbuat dari kulit. Bagian dalamnya kita dari mesh dan dari jersey juga. Kenapa pakai jersey dan mesh? Untuk lebih comfortable. Karena ada extra padding. Jadi semua sepatu Prabu itu diberikan extra padding di bagian sini. Sehingga dipakai untuk jalan seharian pun tidak sakit. Untuk bagian sole-nya kami menggunakan rubber. Kenapa kita pakai rubber? Pertama karena traction-nya lebih bagus. Dan juga lebih tahan lama. Kalau kena air tidak licin. Dan mungkin kalau untuk teman-teman bisa lihat di sini, kita menggunakan metode side stitch. Jadi tidak akan ada kejadian di mana sepatunya menganga atau tercopot gitu. Kan malu ya kalau lagi jalan-jalan tiba-tiba sepatunya kebuka.
Nah, sepatu Cipta ini tersedia dalam beberapa warna. Warna hitam, ini best sellernya. Warna putih, ini juga ramai dicari orang. Dan juga ada beberapa warna seasonal. Warna putih navy kami. Warna white gum. Untuk artikel ini semua warna sangat dicari dan emang kita selalu restock. Karena setiap kali habis selalu diminta orang-orang kapan datangnya seperti itu. Juga saya ingin memperkenalkan produk yang lainnya, merupakan sepatu Oxford kami, Arjuna. Ini tersedia dalam 2 warna hitam dan warna tan. Untuk range harga sepatu Prabu dimulai dari harga 499 sampai dengan 699. Selain menyediakan sepatu kerja, kami juga menyediakan boots. Ini adalah contoh boots kami. Kita menyediakan juga zipper di sini supaya para pemakai bisa gampang masuk keluar sepatunya. Karena kita ngerti kalau misalnya pakai sepatu talinya banyak gini tentu akan capek banget tiap kali buka tutup sepatu udah kesel duluan. Warna sepatu ini tersedia dalam beberapa warna. Untuk lengkapannya ada di website kami. Dan juga untuk yang mengikuti tren zaman sekarang, kami memberikan model terbaru kami, yaitu Mahendra. Ini adalah model high top. Bagian sini kami kasih perforated, supaya sepatu lebih fleksibel, lebih empuk, dan juga kita berikan extra padding di sini, supaya sepatunya tidak capek dipakai jalan. Terkadang kalau misalnya sepatu boots yang bagian sininya tidak banyak paddingnya pasti akan capek, apalagi dipakai jalan seharian. Untuk Mahendra tersedia dalam 2 warna, warna putih dan warna hitam dengan sole gum. Begitu kiranya beberapa produk unggulan kami. Iya. Terima kasih Ibu. Saya jadi tertarik lihatnya Bu. Bu, kalau boleh tahu, itu sepatunya itu ada di sudah ada outletnya kah atau masih di via online saja Bu? Untuk sepatu Prabu kami ada di online dan juga ada di offline. Di offline kami ada di The Goods di Pacific Place dan juga ada di Lotte Shopping Avenue di lantai ground. Nah, untuk toko offline memang koleksinya tidak selengkap untuk seperti di offline, seperti di online, karena keterbatasan tempat juga ya. Tapi biasanya kalau memang customer yang ingin mencoba size terlebih dahulu, mereka biasa memang pergi cobain di offline dulu. Terus kalau cocok atau misalnya nggak ada size-nya atau mungkin mau model yang lain, baru mereka untuk online. Oke, baik Ibu. Ibu ini Prabu sendiri itu udah open reseller atau masih maksudnya masih sendiri gitu nggak? Belum open reseller kemana-mana? Oh, kita sudah sih. Jadi kalau untuk reseller kebanyakan emang di luar Pulau Jawa ya. Seperti di NTT, di Aceh kita ada reseller. Berarti udah hampir seluruh Indonesia dong ya Bu ya, buat produknya ya? Ya bisa dikatakan seperti itu karena untuk penjualan online pun sampai ke Irian Jaya juga ada yang beli Pak. Wow, hebat sekali. Ini udah ada dikirim keluar juga nggak Bu? Ada, kita ada buyer, tapi kebetulan yang memang lebih banyak B2C ya kalau untuk ekspor. Jadi mereka pesannya satuan. Itu kita sudah pernah kirim ke Singapura dan juga ke Australia. Di Malaysia juga ada. Wow, berarti udah go internasional juga ya Bu ya? Ya amin lah Pak. yang memakai produknya itu loh. Tapi dari tampilannya sih memang kalau yang dari saya lihat karena saya juga suka sepatu kulit sih Bu sebenarnya. Nah itu tampilannya tuh eye catching banget sih. Jadi ketika kita lihat tuh orang langsung tertarik dari sisi warna dan juga detailnya juga ini banget rapi banget ya Bu ya. Jadi thank you, Pak. Jadi ya saya kira itu kalau dari jauh tuh saya kira itu bukan produk dalam negeri loh Bu.
Tuh saya kira, wow ini produknya luar biasa sih. Nah, Bu, untuk produk-produknya sendiri apa kategorinya untuk di tahun ini? Apakah kategorinya hanya itu aja atau nanti ada mau mengeluarkan produk baru lagi, Bu, buat di Prabu itu sendiri? Tentu produk baru akan selalu ada sih Pak. Kita seperti bulan ini kita launching model baru itu lebih dari 8 desain. Jadi 8 emang desain. setiap bulannya kita akan ada desain baru gitu. Desain baru iya, dan kategorinya juga sebenarnya kita ekspansi ya Pak. Untuk awalnya kan kita kebanyakan yang di model seperti ini Pak, model formal. Nah, terus untuk sejak tahun 2020 karena kita juga ngikuti demand, kita mulai keluarin yang untuk model-model yang lebih kasual. Tapi dengan catatan kasual ini masih sesuai dengan soul dan spiritnya Prabu ya. Jadi bukan kasual yang mungkin nggak streetwear gitu, tapi tetap sesuai dengan pria Prabu lah yang biasanya beli sepatu Prabu. Jadi masih bisa masuk. Berarti kalau dilihat dari sisi modelnya sih pria-prianya yang elegan, eksekutif muda gitu-gitu ya Bu ya, yang cocok mungkin ya. Oke, Bu kenapa sih kalau boleh tahu nih, singkat aja, kenapa namanya Prabu? Nah, nama Prabu sendiri mungkin kalau Bapak tahu tuh artinya raja ya Pak ya. Nah, kita mau sih semua customer yang beli sepatu kita itu berasa seperti raja. Karena kan emang di mana-mana kan customer is king gitu ya Pak ya. Kita mau memberikan level service juga seperti treat raja gitu Pak. Jadi misalnya kalau Bapak perhatikan kita punya untuk Prabu kan Prabu sendiri belum tergolong brand besar gitu ya Pak ya, kita baru mulai juga. Tapi kita memiliki customer service yang lumayan banyak. Itu tujuannya adalah supaya each and one of the customer services itu bisa melayani customernya, treat customernya seperti raja, segala sesuatunya akan dinomorsatukan gitu Pak untuk customer. Itu sih Pak. Kenapa nama kita Prabu? Baik, kirain saya tuh itu nama dari pemilik. Biasanya kan kalau nama itu siapa tahu nama pemiliknya. Oh ternyata ada arti di balik namanya ya Bu ya. Iya, nggak ada sih Pak yang namanya Prabu Pak di sini. Kirain dari sebuah nama gitu Bu. Kan siapa tahu nama pemilik atau ownernya ada Prabunya, jadi dimasukin jadi nama. Oke baik Ibu. Ibu, kalau boleh kita tahu media sosialnya di mana supaya nanti kalau ada yang ingin mencari, hadirin yang hari ini menonton ingin cari tahu juga selain masuk ke booth-nya Prabu di Indonesia Digital Trade Show in Conjunction Indonesia Local Brand Expo yang ada di dalam hall-nya Kemenparekraf, itu bisa didapetin di mana lagi Bu? Website-nya, media sosialnya, boleh diinfokan ke kita Bu. Selain di Virtual Expo, kita kan juga ada booth ya Pak di situ. Nah selain di situ kita punya sosmed di Instagram Prabu.Indonesia. Jadi emang sesuai nama brandnya juga sih Pak, Prabu.Indonesia. Kalau untuk websitenya kita prabu.id, prabu.id. Supaya gampang diingat. ID itu menandakan kalau itu dari Indonesia ya Bu pastinya ya. Oh Pak, emang kita memang fokusnya emang kita bilang kita dari Indonesia Pak, karena barang Indonesia sebenarnya bagus kok. Cuman kurang kita harus lebih mengekspos. Betul sekali Bu. Ibu terima kasih Bu untuk presentasinya. Semoga Prabu terus sukses, terus maju dan bisa langsung goes internasional. Jadi nggak cuma ada di Singapura, Malaysia, mungkin bisa merambah ke negara-negara lainnya juga. Sukses terus juga buat Ibu juga sukses, Prabunya sukses. Pokoknya terus berjuang juga Bu di masa pandemi ini. Mungkin kita harus terus berinovasi kali ya Bu ya untuk kita bisa selalu up to date seperti itu ya Bu. Ya Ibu terima kasih. Terima kasih presentasinya. Terima kasih kesempatannya. Iya, kita langsung saja ke presentasi kedua. Tadi udah dari ada Prabu itu sepatu kulit dan menurut saya itu sepatunya cukup oke lah, eye catching ya. Jadi kalau Ibu dan Bapak mau melihat produk-produknya bisa langsung nanti ke hall-nya Kemenparekraf, cari aja Prabu di Indonesia Digital Trade Show in Conjunction Local Brand Expo. Seperti itu. Lanjut kita ke pembicara kedua itu ada dari Gian Duja. Nah ini
ada Ibu, saya boleh manggilnya Ibu siapa nih? Kak Sabrina aja. Ibu Boleh. Sabrina, salam kenal ya Ibu Sabrina. Iya, salam kenal juga. Iya, sehat ya Bu? Sehat. Oke, Bu, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung aja dengerin presentasi dari Ibu Sabrina ya. Silakan Ibu, waktu dan Baik. tempat saya persilahkan. Saya share screen ya. Boleh, sebentar Ibu. Sudah bisa Ibu? Sebentar ya. Sudah sepertinya. Oke, sudah masuk ya. Iya, tinggal di full screen aja Bu. Ya, silakan Oke. Ibu. Perkenalkan, saya Sabrina Davitriani, selaku founder dari Gianduja Patisserie. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kemenparekraf, tim Beli Kreatif Lokal, dan juga tim penyelenggara karena telah memberikan kesempatan ini kepada Gianduja. Gitu. Jadi Gianduja ini adalah usaha rumahan yang saya dirikan pada tahun 2017. Dan walaupun usaha rumahan, namun kami juga sudah ada perizinan, yaitu seperti NIB, UMK, SPIRT, dan juga halalnya juga sudah ada. Jadi walaupun usaha rumahan ini, Gianduja juga sudah punya visi misi nih yang pada intinya adalah tujuannya dapat mendukung keberlanjutan usaha mikro dan kecil di Indonesia. Awalnya dari hobi kecil saya berlanjut menjadi usaha, walaupun kecil-kecilan, pelan-pelan. Gitu. Nah, apa sih yang unik nih dari Gianduja? Yaitu ini, baked donuts. Kenapa baked donuts? Karena baked donuts ini tidak digoreng donatnya, melainkan di oven, dan ini telah dilakukan percobaan sekian banyak sehingga menghasilkan baked donuts ini. Gitu. Selain baked donuts, apalagi sih? Kita juga ada brownies, donat kentang, soft cookies, banana cake, rice bowl, lasagna, dimsum, sama minum-minuman juga. Dan sebagai pas pandemi ini sih kita ngeluarin seperti jamu, kunyit asam, wedang jahe untuk bertahan di pandemi ini gitu. Nah ini untuk gambaran marketnya Gianduja sih, ada kita fokusnya memang ke mahasiswa sama orang kantoran gitu. Nah ini bisa dibilang perjalanannya Gianduja walaupun rumahan, namun kita pelan-pelan merintis walau sambil kuliah, tapi tetap merintis pelan-pelan. Insya Allah tahun ini akan ada outlet baru di Tanah Abang, dan juga sudah masuk ke salah satu coffee shop untuk supply di Bilangan Jakarta Selatan. Itu di daerah Cipete, udah supply makanan ke situ. Gitu. Nah ini tim inti di balik Gianduja. Tapi di balik tim inti ini, keluarga saya sendiri, juga ada teman-teman saya yang baik hati membantu untuk mengembangkan Gianduja sampai pada titik sekarang ini gitu. Kalau background saya sendiri memang sudah ada background kuliah kuliner, perhotelan, dan juga pernah bekerja di hotel juga. Seperti itu. Dan ini sih pencapaian Gianduja ya, udah terpilih dan diundang ke berbagai macam pameran, misalnya di Wali Kota, Jakarta Barat, di Balai Kota DKI Jakarta, gitu. Kalau yang ini, dengan Bapak Hanif Daikiri, waktu itu berkesempatan untuk demo baking, ada juga untuk pameran juga, ada dari Beli Kreatif Lokal juga terpilih, gitu. Next. Ya, sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi atau diambil manfaatnya. Produk-produk Gianduja ini ya tersedia di GoFood, GrabFood, Tokopedia, dan Shopee. Bisa juga datang ke toko rumahan kita, tapi cuma bisa take away ya. Terima kasih. Iya, terima kasih
Mbak Sabrina ya. Kalau Ibu terlalu Ya. tua kayaknya. Iya betul. Oke, Mbak, ini kalau boleh tahu, ini outletnya sendiri itu tadi di daerah mana, Mbak? Di Kemanggisan, Jakarta Barat. Kemanggisan ya. Oke, nah itu outletnya itu di Waralabakan juga atau baru sendiri gitu, Mbak. Jadi buka cabang aja gitu, belum di-share ke di Waralabakan lah istilahnya. Jadi masih sendiri sih. Ini pun di rumah sendiri. Targetnya itu kita lebih ke orang yang mau jualan tapi di rumah aja. Jadi nggak perlu modal besar gitu. Jadi ini juga benar-benar di rumah sendiri kok. Tokonya juga benar-benar bikin di depan rumah gitu. Oh, oke. Iya. Berarti Memanfaatkan emang yang produk. ada. Betul, berarti emang produk homemade ya jatuhnya ya. Betul sekali. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan nih kita ada acara atau event-event seperti offline itu, maka kita kadang butuh snack ya. Itu apakah bisa pesen juga, Mbak, di Gianduja itu? Tentu bisa. Sebelumnya juga, sebelum pandemi ini juga sering dipesan ya sama Kemenaker seperti itu, atau acara-acara meeting, gathering, atau mau reseller juga bisa. Mau supply ke kafe, yang punya kafe boleh. Gitu. Oh, oke. Kalau caranya reseller gimana, Mbak? Kalau misalkan kita nih pengen jadi reseller dari Gianduja itu caranya kayak gimana? Bisa beli dengan jumlah tertentu, nanti harganya juga diskon, bisa WhatsApp ke nomor Gianduja, ke IG-nya Gianduja juga bisa. Gitu, Oh, jadi kontak bisa kami. langsung kontak ke Gianduja dan juga ke Instagramnya Gianduja ya. Dan juga mungkin bisa langsung datang ke booth-nya Gianduja di hall dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nanti bisa langsung ke CS-nya, nanti diinfokan dari admin ke Mbak Sabrina ya. Mungkin kalau Iya, ada yang ingin menjadi reseller ya, Mbak ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Sabrina Sama-sama. untuk presentasinya. Sukses terus buat Mbak Sabrina dan sukses terus buat Giandujanya. Semoga makin berkembang, dan tadi saya lihat juga di 2021 targetnya ada 10 outlet ya, Mbak ya. Iya. Iya, semoga bisa terlaksana dan juga Gianduja ini juga bisa semakin berkembang. Amin. Terima kasih semuanya. Mbak Sabrina. Ya, kita lanjut lagi untuk ke presentasi ketiga. Ada dari Soire. Oke. Ini dari tadi saya ketemunya sama Mbak-mbak terus ya. Ini dari Mbak Anissa sekarang. Selamat sore Mbak Anissa. Oke. Sore, suaranya kedengeran? Kecil suaranya Mbak. Oh, kecil. Halo. Ya, sudah Mbak. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya Mbak ya. Dengar tentang presentasi produk dari Soire ini apa aja sih? Silakan Mbak. Aku share screen ya. Iya, sebentar. Ya, silakan Mbak. Sudah masuk ya Mas? Iya. Oke. Sudah, silakan. Oke. Perkenalkan, aku Anissa dari Soire. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya product presentation hari ini dengan brand-brand lain yang aku lihat hebat-hebat banget. Oke, aku ceritain dikit tentang Soire ya. Jadi Soire ini sebenarnya kalau untuk filosofinya, arti namanya aku ambil dari bahasa Perancis yang sebenarnya bacanya soirée, cuma karena terlalu kayaknya agak asing ya
dibuat masyarakat Indonesia, jadi kita panggilnya Soire aja, yang artinya an evening party or gathering typically in a private house for conversation or music. Jadi intinya adalah biasanya kita pakai kata soire itu untuk menggambarkan suatu acara atau pesta kecil gitu, yang isinya adalah kita kumpul dengan teman-teman, saudara, dengan intinya hal-hal yang kita suka, yang kita cintai. Nah, itu yang menginspirasi kita. Biasanya untuk di pesta itu kan kita bawa gift gitu. Jadi hal-hal yang termasuk dalam definisi soire tadi itu adalah semua yang kita suka, hal yang kita suka dan orang-orang mungkin juga suka. Jadi kita terinspirasi untuk membuat hal-hal yang orang-orang suka, yang bisa kita bawa ke party atau ke acara-acara kayak gitu. Jadi we made everything you love, everything you love. Nah, kebetulan banget kita terinspirasi dengan situasi kita di pandemi ini. Jadi biasanya untuk memberikan hadiah itu biasanya cukup dengan kehadiran kita aja udah jadi sebuah hadiah tersendiri ya. Tapi karena kita lagi ada di situasi kondisi social distancing kayak gini, kita kepikiran untuk mewakili kehadiran orang itu dengan mengirimkan hadiah. Kebetulan banget waktu kita terbentuk itu awal-awal pandemi banget, dan waktu itu ketepatan dengan Lebaran. Nah, kita bikin Eat Series waktu kemarin itu, ini cukup best seller juga, kita terjual ratusan bahkan ribuan paket. Kita fokus pada desain-desain yang punya makna tersendiri, dan kita aplikasiin pada item-item yang useful untuk kegiatan sehari-hari. Kayak yang aku tampilin di sini, ini Eat Series, kita ada 3 seri, ada Nuit, ada Soir, dan ada Soleil. Nah, ini untuk paket Lebaran kemarin. Lalu setelah Lebaran, kita kepikiran juga karena kita masih di social distancing, padahal kita mungkin udah kangen banget ketemu dengan teman-teman, tapi nggak bisa. Kita mungkin teman-teman juga banyak yang harusnya datang ke acara-acara ulang tahun atau wisuda atau apa, tapi nggak bisa. Jadi untuk berbagi hadiah itu nggak cuma waktu Lebaran aja. Berbagi kebahagiaan nggak hanya ketika momen Lebaran, kapanpun kamu bisa. Dan kita provide gift for your friends or reward for yourself. Karena kenapa reward for yourself? Karena di situasi pandemi ini, menurut aku berat ya untuk semua orang. Jadi nggak ada salahnya kok untuk kita kasih kado untuk diri kita sendiri. Nah, di seri yang kedua ini kita angkat desain yang lebih ceria, yang lebih cheerful, yang kita pasarnya untuk ke anak-anak muda. Bring joy to yourself or send it to others. Nah, ini paketnya hampir sama kayak yang Eat Series, item-itemnya cuma dengan desain yang lebih ceria. Yang kita namanya A Bundle of Joy. Yang ini kita masih best selling sampai sekarang. Nah, kayak gini tampilannya. Nah, spesialnya di kita itu di paket hadiahnya ini customer bisa titip untuk kita tulisin kartu ucapannya. Bahkan kita sering banget terima yang kayak surat cinta yang panjang-panjang banget. Gitu. Jadi kita semua tulisin tangan. Kenapa kita tulis tangan, nggak di print aja? Karena menurut kita tulisan tangan itu dia akan lebih terkesan personalized, lebih nyampe pesannya. Jadi gift-nya ini udah ready banget, yang kayak di packaging-nya kita tulis this package comes to bring you joy. Jadi ketika buka ada kartu ucapannya, ada benda-benda yang desainnya ceria yang bikin kita senang.
Nah, setelah Bundle of Joy itu kita juga bikin package Good Day package. Thank you and have a good day. Ini kita misinya adalah untuk yang terima paket ini supaya have a good day. Isinya hampir sama juga, tapi dengan desain yang lebih colorful lagi, lebih dengan packaging yang lebih unik, lebih menarik. Kita tambahin juga karena kita lagi suasana corona ini, kita tambahin juga itemnya masker, ada juga journaling kit karena mungkin di kondisi social distancing ini banyak yang punya hobi baru, termasuk salah satunya journaling. Nah, itu kita juga bikin item itu juga. Next, kita yang terakhir ini kita keluarin series Hello. Nah, ini key visualnya kita bikin lebih ceria lagi, lebih colorful lagi. Kenapa? Kita pakai jadi di setiap desain kita tuh ada makna dan ada message-nya tersendiri. Kenapa Hello? Karena mungkin paket ini kita harapkan bisa mewakilin customer kita untuk say hello ke teman atau sahabat atau saudara atau pacarnya mungkin. Dan di item-itemnya yang ada di key visual kita itu adalah sesuatu yang kita suka. Ya misalkan ada kucing, ada bunga, ada spark, ada stars, dan ada message-message-nya yang kita harap kita bisa sampaikan mewakili customer itu untuk misalkan menyampaikan kalau orang yang dikirimin hadiah itu you are one in a million, terus your happiness come first, gitu. Oke. Nah, dari motif ini kita aplikasiin ke berbagai item. Contohnya kayak gini, kita ada bikin tas, ada lanyard, kaos, notebook, journaling kit, tumbler, pouch, benda-benda yang bisa kita pakai setiap hari gitu. Jadi semuanya kita bikin supaya versatil, supaya yang dikirimin juga akan appreciate itu. Nah, ini salah satunya item bestseller kita juga, Hello Bag. Ini desainnya simple tapi unik karena kita ada detail di handle-nya dan mungkin akan berguna banget buat kita yang kayak misal untuk pergi belanja. Kita kan belum bisa beraktivitas full ya. Mungkin aktivitasnya hanya pergi keluar untuk belanja atau apapun itu, bisa pakai ini. Terus ada item lain, tumbler, mug. Terus kita juga bikin ini item-item ini dengan kita ambil fokus di koleksi ini warna-warna ceria, warna lilac ini juga warna yang lagi happening banget di kalangan anak muda. Ini ada jenis-jenis paketnya, Hello Package. Jadi message-nya adalah let's send a hello to your loved ones. Care package ini ada hand sanitizer-nya juga, ada pouch, ada tumbler yang bisa tumbler dan hand sanitizer yang bisa dimasukin ke pouch-nya itu untuk yang kiranya useful banget untuk kita bepergian. Dan ini juga ada kartunya lagi kayak yang tadi. Message-nya adalah show that you care, untuk tumbler, untuk orang yang kita kirim supaya dia menjaga kesehatan, terus hand sanitizer juga untuk kita supaya terhindar dari virus dan lain sebagainya. Nah, untuk Soire ini sebenarnya pasarnya kebanyakan adalah anak-anak muda, remaja-remaja yang biasanya mungkin sering banget kayak acara-acara ulang tahun atau sekarang tuh sidang skripsi aja tuh dikasih kado gitu kan. Wisuda dikasih kado kayak gitu. Jadi mungkin item-item lucu-lucu kayak gini yang dipaketin juga sangat membantu mereka untuk mewakili kepedulian mereka, bentuk cinta mereka ke teman-temannya. Nah, ini message-nya, let's send a hello to your loved ones. Nah, setelah season itu kita masuk ke bulan Desember ini, kita keluarin juga paket Happy Holiday.
untuk season of giving. Nah ini kali ini kita masukin item makanan juga, ada cookies yang kita packing dengan desain yang unik, yang Christmas hampers versi kita yang lebih ceria, yang lebih mungkin simple dan nggak mainstream. Nah isinya kayak gini, ada 2 pilihan bisa untuk New Year, yang ada bintangnya itu untuk New Year, yang pohon itu untuk Natal. Gitu. Ini message-nya, let's always spread love, joy, and happiness untuk orang-orang yang tersayang. Jadi kita selalu bawa message itu, kita selalu saranin ke customer kita untuk kita mau ditulisin ucapan apa untuk orang yang dikirim paket gitu. Jadi supaya kepedulian itu tersampaikan dan bisa untuk orang yang nerima paket itu bisa merasa senang, merasa bahagia gitu. Nah yang terakhir ini Instagram kita ada di By Soire, dimana ada kontak bysoire.com. Ada nomor HP-nya juga, bisa scan aja langsung, nanti langsung masuk ke link kita untuk di e-commerce kita atau di kontak person kita. Kita terbuka banget untuk kolaborasi atau kerjasama. Kita juga sering mendapatkan bulk order. Untuk di company-company yang mungkin itu dari aku. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Ini dari tadi saya melihat nih, ini tuh seperti gift atau hampers ya yang bisa kita kasih buat istilahnya orang-orang spesial atau momen-momen spesial. Untuk orang-orang terdekat juga itu juga bisa ya Mbak ya. Jadi betul. Itu paket ya. Tapi kalau misalkan kita pengennya satu-satu gitu Mbak, nggak mau paketan, itu sebenarnya bisa nggak sih? Bisa di e-commerce kita juga jual satuan. Kita juga banyak terima order dari wholesale atau reseller gitu untuk item satuannya juga bisa. Oh ini berarti bisa buat kita custom pun bisa ya? Bisa. Untuk pemesanan dalam jumlah banyak bisa custom desain dari kita, karena kebetulan desainernya aku sendiri. Oke. Bisa. Tapi nah itu buat all produk Pak? Apa hanya buat tas aja yang bisa custom atau all produk bisa di custom? Oh semuanya bisa. Sampai scarf tadi juga bisa tuh? Bisa. Oke. Jadi mungkin ini kalau Ibu dan Bapak yang hadir di sini, kalau misalkan ada event-event tertentu dari perusahaannya atau dari mungkin sekolahnya atau kampusnya atau ingin reuni juga, mungkin bisa dipesan di Soire. Sekedar kirim kado aja boleh. Dan juga sekedar kirim kado pun bisa ya? Iya, betul. Oke, tadi juga ada tema khusus buat akhir tahun ya Mbak, sama buat Natal ya. Oke, jadi udah ada tema-tema sendiri yang disusun. Iya, karena kita fokusnya untuk gift kan, jadi kita harus ngikutin ini seasonnya lagi apa ya. Gitu. Tapi untuk tidak ada season apapun, kita juga masih bisa, kita juga ada koleksi-koleksi yang bisa dipesan juga. Oke, kalau boleh tahu Mbak, kan tadi ada Instagramnya juga nih. Nah ini udah open reseller juga nggak buat Soire ini? Ya, sebenarnya udah banyak yang reseller, di Shopee juga ada. Seperti yang aku bilang tadi juga biasanya ada reseller tapi dia pesan dalam jumlah beli putus gitu juga ada. Oke, berarti sudah ada ya reseller-resellernya juga. Kalau misalkan pengen jadi reseller ada syarat khusus nggak sih Mbak? Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada ya. Mungkin kita
bakal tanya aja misalnya jualannya di toko apa kayak gitu. Itu di barcode tadi di Instagram aku juga udah ada. Di klik link di bio-nya nanti ada kontak person khusus untuk itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nisa, sukses terus buat Soire dan juga buat Mbak Nisa. Ya, mungkin kita bisa langsung ke pembicara selanjutnya. Di sini ada skill Monkey Clothing. Skill Monkey Clothing mungkin sudah hadir. Oke, sudah. Selamat siang, Bapak atau Mas. Mas aja kali ya. Ya Mas, boleh sebentar ya. Oke, baik. Share. Saya bisa share video dulu nggak ya? Silakan. Oke, share komputer. Bentar ya. Sudah bisa? Iya. Sudah bisa terlihat, Mas? Sudah. In association with Proudly Me. Ya, kata ini tercetak pada setiap produk t-shirt brand Skill Monkey. Kata yang simpel seperti produknya, namun bermakna dalam seperti tagline-nya. Mengangkat tagline Chase Your Passion Like Monkeys Run for Bananas, Skill Monkey ingin membawa pesan semangat dalam mengejar mimpi dan pengetahuan layaknya monyet yang tidak pernah berhenti mengejar pisang sebagai hal yang ia sukai. Semangat inilah yang ingin ditularkan lewat setiap produknya. Bagi sang pemilik Antonius Roy Hambali, Skill Monkey adalah hasil perjalanan hidupnya yang telah jatuh bangun dalam bisnis. Si monyet ini menceritakan story di setiap t-shirtnya itu, pesan-pesan positif yang membuat orang untuk diingatkan terus gitu. Bahkan di dalam tag di setiap bajunya itu ada tulisan Proudly Me, be proud of yourself gitu. Ketika orang memakai produk ini, orang merasa, oh ya, gue bangga loh, aku bangga loh sama diri aku sendiri gitu loh. Dengan apa yang aku lakukan, lebih percaya diri, kemudian dia bisa mengejar apa yang dia mimpikan. Skill Monkey memperhatikan detail setiap desain dengan beragam gambar monyet sebagai ikonnya. Bahan dan proses produksi yang teliti membuat produk ini nyaman dan sejuk ketika digunakan. Proses produksi baju hingga packing semua dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari menstim baju pasca proses produksi, packing yang diupayakan selalu steril, hingga anjuran dicuci terlebih dahulu sebelum produk digunakan. Selain t-shirt, Skill Monkey juga memiliki produk berupa tote bag yang berfokus pada kegunaan dan kemudahan pengguna saat memakainya. Produk Skill Monkey tersedia di offline store pada sejumlah pusat perbelanjaan dan juga di toko online. Namun, ketika awal COVID-19 merebak di Indonesia, penjualan sempat turun 60%. Hal itu tidak membuatnya diam. Roy mencoba segala cara. Salah satunya dengan mendaftar ke program Beli Kreatif Lokal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ia berhasil terkurasi atau lolos untuk ikut pendampingan program Beli Kreatif Lokal. Saat pendampingan, ia diberikan berbagai materi untuk mengembangkan usahanya, termasuk bertahan melawan tekanan dari pandemi. Begitu kita join ke BKL itu ternyata pertama
brand yang dipilih ada brand yang dikurasi. Jadi di situ meningkatkan percaya diri aku juga sih, bahwa ada pengakuan ya, bahwa brand ini memiliki potensi dan dia harus dipertahankan gitu. Ketika saya maunya 30% untuk bisnis-bisnis kayak fashion atau pria mungkin masih bisa, tapi kalau kuliner cari 10%. Roy mengatakan program BKL membantunya dalam membuat dan menjalankan strategi pemasaran online sebagai media pemasaran utama saat pandemi. Mentoring dilakukan perihal bagaimana berjualan di marketplace dan membangun sosial media termasuk Instagramnya @skillmonkey. Roy menerangkan lewat BKL ia mendapatkan hal baru yang memperkaya pengetahuan untuk membangun bisnis. Hal ini menjadi salah satu pencapaian yang ia syukuri di tengah pandemi. Nah itu kan awalnya kita cuma tidak tersistem gitu, tidak ada alurnya. Tapi begitu kita join ke BKL, kita lihat, oh ternyata ada step-stepnya loh, ada langkah-langkahnya loh. Setelah ini kita harus melakukan ini. Nah, di BKL itu setiap hari kita harus memberi laporan. Aktivitas apa yang kita lakukan setiap hari. Nah, itu mereka akan evaluasi dan mereka akan kasih advice ke kita bahwa sebaiknya seperti ini. Dan itu bukan yang semua brand digabung jadi satu, tapi satu brand itu mereka akan pantau satu persatu. Dengan berbagai strategi yang dijalankan dan kualitas produk yang baik, pembeli pun jadi konsumen tetap dengan kembali membeli. Aku taunya pertama tuh dari Instagram dulu, Kak. Terus aku lihat tuh gambarnya lucu-lucu. Gambar brandnya tuh kan monyet gitu kan. Lucu gitu. Terus aku klik di Instagram itu ada, ternyata dia ada jualan juga di Tokopedia sama di Shopee. Desainnya sih Mbak, lebih ke desain kan. Pertama kan kita nggak belanja offline, online. Soalnya kan belum tahu bahannya. Pertama ngeliat sih desainnya simple, keren gitu kan. Terus pas sampai barangnya, pas dilihat bahannya juga bagus. Bahannya nyaman dipakai, nggak panas, dingin gitu. Beberapa pencapaian ia rasakan dari brand Skillmonkey. Karena desain dan nilai Skillmonkey yang tak biasa, Roy terpilih jadi salah satu UMKM segmen fashion di BKL. Roy mengatakan tentu tidaklah mudah membangun bisnis. Konsistensi, kerja keras, dan terus mengejar mimpi jadi hal yang dibagikan Roy untuk para pemula bisnis. Bisnis itu tidak ada yang gagal. Bisnis itu gagal hanya karena kita tidak mau mencoba lagi. Jadi ketika kita sudah mentok, kita nggak mau coba lagi, disitulah bisnis itu gagal. Di era pandemi ini, kita nggak bisa milih-milih lagi. Intinya adalah surviving, gimana bisa bertahan. Maka itu salah satu yang saya coba ada di BKL dan ternyata membuahkan. Dalam membangun usahanya, Skillmonkey juga bekerja sama dengan UMKM lain yang membantunya mengolah bahan dasar menjadi produk siap pakai. Dengan mencintai dan membeli produk lokal yang berkualitas, tentu kita bukan saja mendukung UMKM, namun juga karena bangga buatan Indonesia. Sandra Insanasari, Kurnia Yuniarwan, Jakarta. Ya kurang lebih seperti itu, Mas. Oke. Iya, Bapak. Ini mau ada presentasinya atau Produk. kita langsung Ya, kita ngobrol? Presentasinya itu aja sama Itu saya aja mau ya. show produknya ya. Produknya kan Boleh. T-shirtnya kurang lebih seperti ini ya. Mm-hmm. Nah, ini juga kita pakai sablonnya yang betul-betul berkualitas. Jadi bahannya juga nggak tipis. Biasa kan kaos-kaos tipis. Tapi ini tebal tapi tidak terlalu tebal. Jadi untuk dipakai di rumah masih nyaman gitu. Nyaman, oke. Terus untuk tote bag kita juga ada bikin tote bag nih. Sekarang kan juga banyak yang go green ya. Jadi kita juga menyediakan tote bag. Ukurannya cukup besar. Ini juga bisa untuk beras 5 kilo juga masuk nih. Kalau ke minimarket kan sekarang udah nggak sediain plastik bag lagi ya. Jadi kita pakai tote bag. Saya sendiri juga bawa. Terus di dalamnya juga ada kayak kantong kecil untuk taruh hand sanitizer atau masker gitu. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari ke dalam ininya. Jadi kita berusaha untuk menyesuaikan diri ya sama new normal sekarang ini gitu. Oke, baik. Tadi saya sempat lihat Pak, Mas sorry, sempat lihat itu ada di salah satu store.
Itu Iya. ada di daerah mana, Mas Kita Boy? di online kita ada di marketplace Shopee, Tokopedia. Kalau di offline kita ada di Grebe Lipo Puri sama di Lakon Mall Kelapa Gading. Jadi kita partnership sama ini ya, sama Dep Store gitu. Oh, oke. Berarti ini sudah bisa dicari di apa namanya, online dan juga bisa ditemukan juga di offline ya, Betul. Mas ya. Nah, ini untuk Skill Monkey ini apakah ada open untuk resellernya juga atau baru dari sisi Masnya aja nih, jadi belum buka untuk reseller? Kalau reseller sebetulnya kita sekarang kita open untuk kalau mereka punya toko ya, Mas. Jadi kalau misalkan reseller individu kita belum ada, tapi biasanya kita untuk orang-orang yang sudah punya toko, misalkan di daerah atau di mana, itu kita open untuk kontak kita dan kita bisa nanti sistemnya bagi hasil. Oke, berarti kalau buat yang punya ada tokonya, ada fisiknya, itu bisa buat nanti dikirimin barang dari Skill Monkey ya, dengan mungkin persyaratan-persyaratan Ya, tertentu. nanti kita akan diskusikan untuk pembagian hasilnya. Oke, nah kalau buat dari Skill Monkey ini, tadi kan yang di show kan sama Mas ini kan hanya 2 nih, baju, terus satu lagi juga tote bag ya. Nah itu apakah ada produk-produk selain itu juga, Pak, kalau kita boleh tahu? Sebetulnya kita tuh sekarang fokus masih di apparel ya. Jadi artinya baju, kita punya hoodie juga. Kita juga lagi bikin sweatshirt nih, udah mau Natal, lagi musim hujan. Kita bikin sweatshirt sama baju lengan panjang. Jadi kita bisa cek di marketplace kita aja semua ini produknya. Tapi kita lebih ke apparel sama ke tote bag ya. Oh, lebih ke apparel dan tote bag ya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Dini nih, Pak. Kalau misalkan Skill Monkey itu bisa order kaos nggak sih dengan mungkin ini desain sendiri ya? Itu bisa nggak sih sendiri. atau hanya satuan, apa bisa banyak? Jadi kalau misalkan kita pesan bajunya itu bisa satuan, apa harus banyak atau bisa satuan, seperti itulah intinya, Pak. Oke. Kalau untuk custom satuan kita belum bisa karena kan kita pakai sablon ya, bukan digital printing gitu. Jadi kita pakai sablon. Tapi yang bisa adalah kita juga open untuk komunitas. Jadi misalkan beberapa yang nonton punya komunitas, misalkan di komunitas ibu-ibu arisan atau komunitas keluarga gitu, mau bikin baju bareng-bareng nih, nah itu bisa kontak ke kita, desain juga kita bisa bantu bikin, nanti minimalnya tuh 2 lusin untuk per order. Atau misalkan Bapak Ibu punya, kita juga ada kerjasama sama kafe, Mas, jadi misalkan ada coffee shop yang mereka punya seragam ya, pengen punya seragam, terus pengen kolaborasi, jadi kita bikin satu desain yang kita bantu promosiin tempat makan mereka, dan mereka mempromosikan barang kita. Malah kadang kita bisa ikut jualan di kafenya mereka gitu. Oke, berarti ada kolaborasi juga ya? Ya, kita sangat-sangat open untuk berkolaborasi. Karena sekarang memang eranya era kolaborasi. Betul sekali. Jadi sekaligus Skill Monkey-nya juga bisa dapat space untuk berjualan produknya, dan si partnernya juga bisa mendapatkan istilahnya uniform dari di apa namanya coffee shop-nya tersebut, seperti itu ya. Betul. Itu ada karena lagi kan nggak selain itu, Pak? Gimana? Selain coffee shop, mungkin udah ada kolaborasi dengan yang lainnya? Kolaborasi sih kita bentar lagi nih, kita ada mungkin bisa follow scan QR code-nya Instagram-nya. Kita nanti sekarang semua ke virtual, kita ada virtual bazar tanggal 7 malam, itu kita akan jual
tote bag kita ini dengan harga yang 50% diskon. Gitu. Jadi kita kolaborasi antar lokal brand. Kita bikin satu bundling di mana kita menjual produk kita ini lewat IG Live. Gitu. Jadi teman-teman boleh scan QR code-nya, follow Skill Monkey, nanti kita akan umumin di Instagram Live-nya, dan itu diskonnya hanya selama dilakukan Instagram Live. Seperti itu. Oke, jadi akan ada promo ya, promo. Ya, promo kolaborasi ya? brand, lokal brand, iya. Oke, siap. Bangga lokal ininya, Mas. Apa? Kurang jelas. Temanya bangga lokal. Bangga lokal. Oke, berarti sama ya seperti acara kita juga memajukan produk-produk lokal dan bangga buatan Indonesia juga ya. Ya. Siap. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih Mas untuk presentasinya. Semoga sukses terus buat Skill Monkey clothingannya. Semoga bisa buka outlet-outlet di seluruh Indonesia lah. Kita doakan sama-sama. Terima kasih, Bapak. Lanjut kita ke pembicara selanjutnya. Yang terakhir ada Miumosa. Untuk Miumosa. Halo, Anindya Soekarni sudah? Halo. Untuk Miumosa, halo. Terdengar? Halo. Oke, iya Ibu. Sudah cukup terdengar? Suaranya kedengarannya agak jauh ya Bu. Sudah cukup? Masih jauh sih. Halo. Bisa didekatin lagi Bu. Halo, sudah? Iya. Oke Ibu. Ini siap. Ya silakan Ibu, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Anindya, saya founder dan CEO dari Miumosa. Apa itu Miumosa? Bidang usahanya apa? Kemudian kenapa bisa masuk ke IDTS? Apa hubungan dengan Kemenparekraf? Kemudian apa proyeksi kita ke depan? Mungkin kami akan putarkan satu video dari Beli Kreatif Lokal ya, CNN. Sebentar. Share screen. Cukup ya? Sudah. Cukup ya? Terdengar ya? Iya, cukup. Cukup Ibu. Tinggal di share screen mungkin. Sudah bisa di share screen Ibu? Sudah ya? Sudah. Coba mungkin belum terlihat Ibu. Oke. Share screen-nya. Sudah cukup ya? Ya. Ya, sudah baru terlihat Ibu. Ini belum terdengar suaranya sih, Bu. Cukup? Oke. Belum, mungkin tadi pas saya screen di bawah ada share audio dan share extend itunya. Mungkin di stop dulu, Ibu. Nanti di share screen kembali. Wait a second. Saya matiin dulu. Ya. Nanti di-share kembali, Bu. Ntar di bawah ada audio dan juga extend screen-nya. Diklik dua-dua. Oke. Ya, silakan Ibu. Oke ya, sebentar. Sudah? Permintaan pembuatan sepatu membuat Miumosa mengubah. Sudah cukup jelas, ya, Mas? Sudah cukup. Cukup, Ibu. Silakan. Saya Anindya Soekarni. Saya pemilik, founder, dan CEO dari Miumosa. Nah, awalnya tuh cuma bikin sketching, kemudian saya
taruh di Alibaba ya kalau nggak salah. Waktu itu kan belum ada Kappa, adanya cuma Alibaba. Kemudian tiba-tiba aku dapat respon tuh dari sebuah rumah mode di New York. Tapi setelah dari Amerika itu, tiba-tiba beberapa minggu kemudian email tuh banyak masuk ke saya, itu permintaan sepatu yang aneh-aneh gitu loh. Maksudnya kayak vegan, kemudian sepatu untuk heels. Ketika datang ke saya, bisa nggak kamu bikinin 150 sepatu tapi untuk vegan gitu kan? Bisa nggak kamu bikin sepatu heels dengan ketinggian sekian gitu kan? Tingginya permintaan pembuatan sepatu membuat Miumosa mengubah arah bisnis dari arsitektur ke bidang fashion pada tahun 2017. Berbagai persiapan ia lakukan, termasuk diantaranya membangun infrastruktur digital dan bekerja sama dengan pengrajin lokal. Anin tidak pernah menyangka bisnisnya bisa berkembang sebesar seperti sekarang. Baginya semua tak lepas dari dukungan negara untuk Miumosa. Desain sepatu dan aplikasi kerajinan tangan lokal menjadi kekuatan Miumosa yang membuat Miumosa terkurasi atau lolos untuk ikut serta dalam pendampingan program beli kreatif lokal yang digagas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita tuh betul-betul di mentoring, dipantau, diperhatikan. Kan jarang loh ada program pemerintah yang sebegitu sayangnya. Kalau buat saya sih sebegitu dalamnya mendampingi kita-kita gitu kan. Laporan mingguan nanti bisa ditelepon setiap seminggu sekali. Kalau ada problem silahkan nanti teman-teman bisa curhatkan di sana. Tim BKL memberikan pendampingan yang berkelanjutan, mulai dari pantauan laporan penjualan setiap hari, menjadi penjual terlaris di marketplace, hingga layanan iklan gratis di sejumlah media sosial. Hal ini semata untuk menjaga Miumosa semangat berproduksi dan berpromosi di tengah pandemi. Untungnya, infrastruktur teknologi yang dibangun Anin melalui website membantu penjualannya cukup stabil selama pandemi. Sebelum kenal BKL, kita nggak terlalu banyak punya akun di di marketplace ya. Kita cukup fokus di kita punya website, udah itu aja. Tapi semenjak pandemik, ya automatically harus kreatif, harus agile, harus berpikir out of the box gitu. Akhirnya kita punya marketplace dan BKL membantu untuk mempermudah, ya kan. Jadi kita nggak perlu daftar sendiri, dibantu tuh ya sama mereka gitu kan. Bisa star seller pula gitu kan. Tak hanya sepatu, Miumosa sudah berkembang ke produk tas dan shawl. Tak lupa di era normal baru, Miumosa juga mengedepankan kebersihan dan kesehatan serta protokol kesehatan dalam lingkungan kerjanya. Kreativitas desain Miumosa tak lepas dari kemampuan tim Miumosa di bawah Anindya Sukarni. Berbagai rencana masa depan sudah dirancang agar Miumosa terus berinovasi dan eksis di panggung fashion internasional. Nanti lebih keren lagi settingannya atau lebih unik lagi gitu. Mungkin lebih nanti angkat ke tentang kebudayaan Indonesia gitu. Jadi kita nggak hanya diikutin desain-desain tren luar, mungkin kita bisa masukin budaya-budaya Indonesia kayak batik dan sneakersnya gitu. Keren-keren sih produk-produk lokal di Indonesia. Jadi kedepannya kita pengen jadi sebuah pioneer untuk fashion tech di Indonesia. Jadi melihat kebutuhan fashion tapi dari sisi teknologi gitu. Kemudian kita akan kuatkan di desain karena kuatnya Miumosa adalah desainnya. Dengan mencintai dan membeli produk lokal yang berkualitas, tentu kita bukan saja mendukung UMKM, namun juga karena bangga buatan Indonesia. Oke. Sudah cukup ya? Terdengar dengan baik kah suaraku? Iya, terdengar Ibu. Tadi presentasi singkat dari Beli Kreatif Lokal, salah satu programnya Kemenparekraf. Kemudian kalau dari lihat video singkat tadi itu kebanyakan heels ya, sepatu-sepatu tinggi dan tidak umum dipakai oleh perempuan. Kenapa? Itu kan termasuk niche market ya, jadi hanya orang-orang tertentu yang memakai jenis sepatu ini gitu kan ya. Kenapa sih niche market? Pertama karena
saya terbiasa dengan produk-produk yang berkualitas baik. Nggak harus import, nggak harus branded, lokal pun nggak apa-apa, asal dia memang baik secara quality. Kemudian kedua, karena itu yang saya paham, saya ngerti, passion saya di situ, dan saya sangat mencintai sepatu tinggi. Dan yang ketiga adalah memang ada permintaan. Jadi bisnis kami tuh baik-baik aja, nggak ada masalah di arsitek, terus tiba-tiba saya harus shifting. Karena memang ada permintaan yang membuat kami harus berubah haluan ke bisnis sepatu gitu. Kemudian saya paham bahwa bisnis ini adalah bisnis high end ya, bisnisnya tidak umum, bisnis yang anti mainstream. Oleh karena itu diperlukan sebuah effort yang luar biasa karena memang bukan sepatu umum dipakai oleh banyak orang. Kemudian saya tetap belajar bagaimana bisnis Chanel yang 150 tahun lebih. Kemudian saya belajar tentang bagaimana Louis Vuitton itu membangun bisnisnya. Kemudian Manolo Blahnik yang memang bisnisnya di sepatu ya, itu memberikan saya inspirasi. Jadi gimana caranya memotong 20 tahun mereka beroperasi menjadi hanya 1 tahun. Seperti itu. Jadi progresnya Miu Mosa itu sangat cepat sih. Dari tahun 2017 sampai dengan 2020 sudah begitu banyak milestone-nya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian kedua, Miu Mosa adalah brand dengan penuh kebaikan. Kenapa saya bilang penuh dengan kebaikan? Karena satu, kita bekerja sama, berkolaborasi dengan pengrajin lokal sepatu di Indonesia. Saya tuh melakukan riset sebelumnya sebelum memutuskan bisnis sepatu ya. Jadi kondisinya adalah pengrajin sepatu banyak, Bandung, Bogor, Jogja itu banyak. Tetapi sayangnya mereka hanya memiliki quality untuk membuat sepatu yang standar gitu loh. Flat aja, bale aja gitu kan. Ketika mereka harus diminta untuk bikin sepatu yang anti mainstream, mereka blank gitu kan. Jadi kami mengajarkan mereka alih teknologi, alih pengetahuan supaya para pengrajin lokal ini tuh mempelajari sesuatu yang baik, sesuatu yang baru, dan sesuatu yang standarnya lebih internasional. Kemudian kedua adalah kami berusaha untuk menjawab kebutuhan target audience. Jadi kan saya sampaikan bahwa memang sudah ada target audience yang membeli sepatu ini. Jadi karena mereka adalah kalangan terbatas, justru malah tantangannya jauh lebih nyata ya. Jadi karena segmennya sangat kecil, high end, premium, dan rata-rata mereka itu kan public figure yang memiliki pengetahuan tentang sepatu yang jauh lebih tinggi. Jadi mereka nggak membutuhkan sesuatu sesuai dengan fungsi, tapi mungkin bisa ini barangnya sustain nggak sih? Ini cruelty free nggak sih? Ini kamu udah pikirin konstruksinya belum sih? Ini sepatu tinggi loh, nanti kalau saya jatuh gimana gitu kan? Banyak hal yang harus kami persiapkan. Jadi experience through digital untuk kalangan itu sangat penting. Makanya kami membangun sebuah platform integrated digital yang terus kami akan innovate gitu. Jadi dari websitenya, kemudian integrasi dari social medianya, kemudian ERP-nya, belum lagi inovasi internal masalah inventory segala macam tuh kami berusaha untuk memberikan sebuah pengalaman yang membahagiakan untuk para consumers kami gitu. Jadi yang terakhir adalah brand is about journey. Jadi saya mau kasih masukan buat teman-teman untuk tidak takut memulai bisnis high end gitu ya. Jadi memang effortnya memang akan luar biasa dan jauh lebih banyak yang harus dipersiapkan baik dari internal, produksi, quality, digital transformation-nya, sampai kepada urusan brand building-nya, sampai urusan legitimasi dan sertifikasi, but itu worth it kok. Jadi kita ingin dikenal seperti apa, kita ingin orang tahu kita seperti apa, ya memang seperti itu prosesnya. Demikian presentasi dari saya, Mas. Oke, terima kasih Ibu. Ibu, ini kan aku juga masih penasaran sama produk-produknya Bu. Kalau kita mau ngelihat detail produk-produknya itu adanya di mana. Nanti kalau pastinya kan salah satunya di hall Kementerian
Ya, pariwisata betul. dan ekonomi kreatif kan ya. Di situ juga udah ada tuh katalog-katalog produknya yang dimiliki dari Miumosa, dan juga mungkin selain itu ada media promosi lain Bu yang bisa di-share ke kita untuk kita bisa tahu produknya Ibu. Silakan. Infrastruktur digital adalah hal yang sangat fondasi di Mimosa, karenanya itu membantu usaha kami bertumbuh sangat cepat ya. Kalau saya bilang untuk high end dengan usia 3 tahun tapi sudah bisa grabbing worldwide, itu sebuah pencapaian buat kami gitu ya. Jadi mudah sekali menemukan Mimosa, digital trace-nya mudah, tinggal cari di Google, klik Mimosa pasti sudah ketemu. Bisa lihat di websitenya, kemudian integrated social media dari Twitter, Instagram, Facebook, sampai Pinterest pun kita ada. Jadi tinggal klik Mimosa aja, itu udah muncul semua. Kemudian kalau untuk produknya sendiri, kita ada di kantor sekaligus galeri, kemudian di mitra-mitra collaboration kami, and hopefully setelah COVID ini mudah-mudahan COVID bisa ketemu ya vaksinnya, jadi bisnis kita bisa running kembali. Kita rencananya ada di Sarina untuk high experience store, kemudian ada di beberapa kota di Indonesia, dan di luar negeri ada di Manila, Azerbaijan, dan Kanada. Wow, ini udah ada sampai di luar negeri ya Bu? Ya betul. Wow. Karena Mimosa awalnya ketika saya sketching itu memang dari New York. Jadi awal cuma sketching, kita intens ngobrolnya tuh, terus 2-3 minggu kemudian tuh datang tuh email ke saya minta dibikinin sepatu. Padahal saya cuma sketching loh. Cuma karena mereka begitu banyak permintaan, buat saya tuh sebuah kepercayaan, dan sepatunya tuh aneh ya, kalau saya bilang kayak heels, vegan yang butuh riset gitu kan ya. Kalau material vegan kan mesti ada risetnya gitu. Cuma Ada riset ya. Saya melihat bahwa itu sebuah kesempatan gitu, itu sebuah sesuatu yang harus kami jawab gitu kan. Akhirnya kita shifting deh pelan-pelan gitu. Jadi memang awalnya dari luar, kemudian tahun 2019 kita menang di BIP Backcraft 2019. Mulai dari situ kita mulai fokus untuk justru memperkenalkan Indonesia bahwa ada loh brand namanya Mimosa. Oke, keren Ibu, keren sekali. Nah, itu kalau dari sisi ini kan banyak juga ya Bu yang menginginkan produknya itu juga untuk go internasional gitu kan. Ada nggak sih Bu, kita sharing juga sedikit aja. Gimana sih caranya kalau misalkan brand kita pengen disukai oleh customer dari luar negeri seperti itu? Yang jelas satu, effortnya luar biasa, harus sudah siap ya, harus tangguh, itu satu. Terus kedua, kita harus mempelajari segmen kita dan negara yang mau kita tuju. Market intelligence-nya harus siap, kita secara internal produksi juga harus siap kan. Jadi untuk masuk misalnya pasar Manila sama pasar Kanada itu kan berbeda karakternya, custom regulations-nya, kemudian sertifikasinya sangat kompleks sih sebetulnya kalau udah ekspor ya, udah gitu kan kita juga harus siap. Jadi nggak kebanyakan masalah dari kita adalah produksi ya. Jadi kita tidak bisa membuat sebuah produksi yang volumenya tetap. Jadi sekarang diminta 200, kemudian bulan depan diminta 200, bahkan sampai 400 kita nggak kuat. Jadi masalah ekspor itu agak kompleks. Jadi kita harus siap produksinya, kemudian harus paham dengan term condition-nya. Jadi sangat disiplin sih kalau keluar negeri itu udah sangat disiplin. Jadi nggak boleh ada terlambat pengiriman gitu. Kalau terlambat, saya terlambat pengiriman dan saya kena denda. Dan dendanya tuh nggak main-main gitu ya. Jadi kayak gini. Jadi memang harus time-nya tuh memang mesti persisten, mesti tepat gitu ya, disiplin sih. Gitu. Jadi jangan khawatir. Jadi kita harus lihat nih kira-kira produk heels nih cocoknya di negara mana sih? Kayak negara-negara yang memang menghargai sepatu lebih dari fungsinya. Berarti cuma ada di Amerika, di Eropa. Kemudian kalau misalnya sepatu kita lebih mass gitu ya, massal gitu, kayak flat, kayak
sneakers yang nggak terlalu menghargai, saya nggak bilang menghargai ya, nggak terlalu pusing soal value sebuah sepatu, mungkin bisa masuk ke pasar China, musik bisa masuk ke pasar Asia, mungkin bisa masuk ke pasar Afrika. Jadi memang ada karakteristik masing-masing yang harus kita pelajari gitu. Jadi banyak-banyak browsing, kemudian berteman baik dengan perdagangan sih. Sekarang kan era digital, everything can kita reach, kita gampang banget gitu ya. Itu sih kurang lebih. Oke, terima kasih banyak Ibu Anindya, luar biasa loh. Saya langsung melihatnya wow banget gitu, Ibu udah bisa go to internasional, dan produknya juga berarti sudah ada di negara-negara bagian yang tadi Ibu sebutkan ya, Ibu ya. Yes. Tidak dalam volume besar ya, tetapi tahun ini kami juga mempelajari sertifikasi dan bagaimana caranya mengirimkan dalam volume yang jauh lebih besar. Jadi ya belajar makin lebih siap lah ya. Oke, baik Ibu. Semoga volumenya yang tadinya sedikit, saya doakan bisa jadi lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya, Bu. Dan produk kita lebih dikenal di seluruh negara bagian manapun. Khususnya juga untuk produknya Miumosa ya, Bu ya. Sukses terus Ibu Anindya. Terima kasih atas waktunya. Semuanya. Ya. Iya, mungkin itu saja untuk produk presentasi kita pada hari ini. Untuk dari jenama-jenama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di sini juga saya tadi sudah lihat ada di chat ya, ada beberapa pertanyaan dan juga sudah dijawab oleh Mbak Sabrina dan juga Mbak Anissa. Mungkin nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi akan kita minta mohon mengisi nomor teleponnya Ibu, karena nanti akan kita kirimkan voucher kembali, karena Ibu sudah bertanya di dalam sesi produk presentasi kita pada hari ini. Dan juga terima kasih sekali lagi untuk seluruh jenama-jenama dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk Prabu, untuk Gianduja, untuk Soire, untuk Skill Monkey Clothing, dan juga Miumosa. Semoga kita tetap semangat semuanya dan sukses terus buat usaha Bapak Ibu sekalian. Semoga kita bisa go to internasional juga, seperti Miumosa salah satunya, dan juga kita bisa menjalankan aktivitas di masa pandemi ini seperti biasanya. Jadi kita juga berharap pasti pandemi harus cepat berlalu ya, nggak stay terus di negara kita ini yang terus bertambah. Ya, terima kasih semuanya. Mungkin saya juga ingin mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu sekalian, ayo kalau ingin melihat jenama-jenama dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, langsung aja klik website kita di www.virtualexpo.id untuk yang menggunakan laptop dan juga komputer, atau yang menggunakan HP Android, kita udah ada aplikasinya di Play Store. Cari aja namanya Indonesia Digital Trade Show. Klik langsung di-install di HP-nya dan langsung bisa masuk ke dalam hall pameran Indonesia Digital Trade Show in conjunction with Indonesia Local Brand Expo. Yang di dalamnya pastinya ada hall-nya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan jenama-jenamanya. Di dalamnya ada dari Kementerian Koperasi dengan UMKM binaannya, ada juga dari Kementerian Perdagangan dengan para waralabanya yang terpilih, dan juga ada dari hall Si Cepat dengan para merchant-merchantnya yang sudah dipilih, ada hall dari Bank BCA dengan merchant-merchantnya juga tentunya, ada juga dari hall KAI dan diisi di dalamnya dengan anak perusahaan dari KAI, ada juga booth dari Mustika Ratu, ada booth dari Blibli, ada booth dari Link Aja, ada juga hall
Ini juga hall yang isinya itu UMKM seluruh Indonesia. Itu hallnya dari rumah BUMN Pertamina. Jadi Ibu dan Bapak bisa ngelihat seluruh produk-produk UMKM dari seluruh Indonesia juga. Terus ada juga booth dari Oksigen, ada booth dari MyEdge Telkomsel, dan masih banyak lagi yang lainnya. Langsung aja kunjungi www.virtualexpo.id atau klik di Play Store, cari di Play Store-nya, namanya Indonesia Digital Trade Show, langsung saja download aplikasinya. Terima kasih buat Ibu dan Bapak sekalian yang sudah hadir, dan juga terima kasih buat para narasumber kita dari jenama-jenama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk itu saya Regi mohon izin undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan sampai bertemu kembali di program kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, KFC. Apalagi Bu? Dalam negeri yang potensial untuk mengikuti pameran, baik pameran di dalam negeri maupun di luar. Secara legalitas lebih dari 5 ya. Caranya adalah Bapak Ibu membuka laman akses. Nanti setelah sesi kedua selesai, Bapak Ibu yang berminat lihat, teman-teman di sini bisa bantu. Untuk diwaralagakan, apakah harus ketentuan 5 tahun tadi? Rempah antara satu daerah dengan daerah lain mungkin rasanya beda. Pak Budi Sasitompul, beliau ini adalah salah satu konsultan waralaba. Dia adalah Pak Faiz. Beliau adalah owner dari Iman Express Lottery ya Pak ya. Yang besar kita harus benahi dulu. Oke, pelaku usaha dia harus berjuang betul. Tapi sebagai pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertanggung jawab membina.
memakai hand sanitizer membuat tanganku kering dan iritasi. Tapi sekarang, aku pakai hand gel zaitun Mustika Ratu. Dengan 70% alkohol dan 5 bahan alami, bukan sekedar antiseptik, tapi juga melembabkan dan menutrisi. Harum, tangan bersih, lembut, dan sehat terawat. Hand gel zaitun Kata Mustika orang, Ratu. cewek mending di rumah aja, gak usah cari uang. Tapi kalau sekarang, selain selalu jaga kecantikan, cewek juga harus bisa sukses sendiri. Bahkan cari uang dengan hobi. Kata orang, jadi cewek gak usah sekolah tinggi-tinggi, apalagi kalau udah tua. Tapi kalau sekarang, cewek juga bisa dapat gelar doktor. Sampai umur 80 pun bisa jadi S3 dan tetap cantik. Kata orang, cantik itu awet muda. Tapi kalau sekarang, cantik itu mencintai dan merawat diri sendiri sejak muda. Dengan ramuan rahasia Mojo Keling dan rempah-rempah yang diwariskan turun-temurun, minyak zaitun Mustika Ratu memiliki tekstur yang tidak lengket. Semua khasiat terbaik minyak zaitun cepat meresap dan menyatu ke dalam kulit. Menghapus riasan make up, bahkan yang tahan air, hingga meremajakan kulit dan memancarkan auramu. Merawat diri jadi lebih mudah. Minyak zaitun Mustika Ratu. Jadi diri sendiri, cintai dirimu. Ya, hujan lagi. Malah becek. Gue lihat YouTube dulu deh. Hai guys, olahraga bisa tetap sambil di rumah aja. Biar tetap sehat. Idi. Wih, hah? Lah? Loh? Hah? Nah lo, gimana sih? Bunda. Pokoknya aku mau beli alat workout biar kayak Mas Ari Lasso. Hah? Halu? Nah, ini nih Mas Ari Lasso sama Mas Andra. Keren. Lagu kesukaan gue lagi. Halu? Iya. Panas banget lagi. Titip paketnya Mas ya. Dan somainya buat Mas. Wah, terima kasih banyak. Ya, hati-hati di jalan. Oke? Ya, hati-hati. Enak banget tuh dikasih somai ya. Enak banget lah somai. Halu? Masuk. Halu. Ini baru Halu, harga mulai 5.000 dari Secepat Express ke seluruh Indonesia. Mau kapanpun, dimanapun, haluin aja terus. Halu. Pakai Halu, 1 hari sampai. Secepat Express, ketika semua jadi mudah. Aduh, mahal banget. Gimana nih? Mahal! Apaan sih? Ini ongkirnya mahal banget. Makanya pakai Halu Secepat Express. Harga mulai 5.000 ke seluruh Indonesia dan cepat sampai. Gini nih caranya. Kita buka aplikasi marketplace di smartphone. Terus cari item atau barang di kolom pencarian. Untuk lebih mempermudah dan mempercepat pencarian barang, kita bisa gunakan fitur filter.
Kalau sudah masuk ke fitur filter, pilih jasa pengirimannya juga. Klik deh si cepat reguler dan si cepat halu. Selanjutnya, klik tombol pakai. Nah, ini dia toko-toko yang sudah menggunakan jasa pengiriman si cepat. Lanjut bertransaksi dengan pilih barang yang diinginkan dan klik tombol beli sekarang. Lalu check out. Setelah di check out, pastikan kembali jasa kurir atau pengirimannya dengan klik submenu kargo atau ekonomi. Lalu pilih si cepat halu dan konfirmasi. Setelah sesuai, masuk ke penyelesaian order dengan pastikan alamat pengiriman sudah diisi dengan benar dan lengkap. Lihat kembali jasa pengirimannya si cepat halu. Jika semua sudah oke, klik kolom buat pesanan. Selesai deh, tinggal bayar dan tunggu barangnya datang. Wah, halu. Ternyata gampang ya. Pakai halu juga bisa dapat hadiah loh. Secepat Express ketika semua jadi mudah.